tata cara beribadah di Gereja Bethel Indonesia Purwodadi. Jemaat yang datang menggunakan kendaraan pribadi diharapkan untuk memarkirkan kendaraan di tempat yang sudah disediakan. Jemaat wajib menggunakan masker dan face shield sebelum memasuki area GBI Purwodadi. Selanjutnya, jemaat wajib mencuci tangan 6 langkah menggunakan alat cuci tangan tanpa sentuh. Dan membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, jemaat melakukan pengecekan suhu dan mengambil amplop perpuluhan di pintu masuk gereja. Apabila suhu melebihi 36,99 derajat Celcius, maka jemaat dianjurkan untuk mengikuti ibadah online di rumah saja. Pada saat memasuki ruang ibadah, jemaat hanya diperbolehkan menduduki kursi yang telah disediakan, serta tetap menggunakan masker dan face shield. Seusai beribadah, jemaat dapat keluar dari ruang ibadah melalui pintu utama secara bergantian dan tidak meninggalkan barang atau sampah di ruang ibadah. Kemudian, jemaat dapat menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan oleh petugas. Jemaat dapat memberikan persembahan di tempat yang telah disediakan di pintu utama. Jemaat tidak perlu menggunakan amplop untuk persembahan selain persembahan perpuluhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, senang sekali saat ini kita boleh kembali ada di dalam rumah Tuhan. Kita bersama-sama boleh bersyukur kepada Tuhan karena anugerah-Nya dilimpahkan kepada kita. Sehingga saat ini kita dapat ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah-Nya. Dan mari saat ini kita akan masuk di dalam pelataran Tuhan dan kita rindu juga untuk lebih dalam lagi masuk di dalam bait Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan hidup kita, persiapkan diri kita untuk kita mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari saja kita semua untuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, karena hanya oleh kemurahan-Mu kami boleh menikmati kehidupan sampai saat ini. Hanya oleh perkenanan-Mu kami boleh berdiri di hadapan-Mu Bapa. Dan saat ini bersama-sama kami datang kepadamu, kami rindu untuk menyembah Engkau, kami rindu untuk mengagungkan akan nama-Mu Bapa. Tuhan yang melayakkan setiap keberadaan kami, Tuhan yang membawa kami untuk masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan segenap hati kami, hidup kami, jiwa kami, tubuh kami Bapa, untuk kami boleh persembahkan di hadapan Engkau Bapa. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang saat ini masih tengah perjalanan, Tuhan melindungi, mempercepat langkah mereka, supaya mereka boleh tiba di tempat ini bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu Bapa.
Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap saat, setiap waktu. Kerinduan kami adalah memuliakan Engkau, Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan Kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari dengan lebih sungguh-sungguh kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan nyanyian pengagungan pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu.
Dengan lebih sungguh-sungguh lagi katakan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. nyanyian pujian dan pengagungan Kepadamu, kepadamu yang manis kau dengar, manis kau dengar. manis kau Dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, inilah yang kurenung haleluya. setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka inilah yang kurenungkan setiap waktu. Kami mau terus ada di hadapan-Mu Bapa, mempersembahkan segenap pujian, pengagungan kepadamu Bapa. Sebab memang hanya Engkau saja yang layak menerima segala yang terbaik, segala yang kudus, segala yang mulia. Haleluya. Oh, haleluya. manis kau dengar, Tuhan, Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi, dan diberkatilah nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau kudus dan mulia, Engkau yang layak disembah, diagungkan. Kau mulia, Kau berkasa, Engkau hebat ya Tuhan, tak tertandingi oleh apapun juga. Hosana, Hosana, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat hati kita angkat penyembahan kita angkat pengagungan kita lebih tinggi lagi di hadapan tahtanya yang kudus. Glory, haleluya, haleluya. Orala patakara lamaya sikara lama lama la takara lamaya se. Kiara la patakara lamaya, kiara lamaya takara lamaya sandakara lama 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 la. Hosana, 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 Hosana.
Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan, bagi Engkau Allah yang duduk di tahta, yang memerintah selama-lamanya. Kami berikan segenap pengagungan kepadamu. Terpuji nama-Mu. Hosana, Hosana, haleluya, haleluya, haleluya. Kuduslah Engkau ya Tuhan, agung dan mulia Engkau Tuhan. Semarak-Mu memenuhi bait-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi bait-Mu, kemuliaan-Mu turun di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Engkau yang bertahta di atas pujian umat-Mu. Hosana, Hosana, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudaraku, ada banyak alasan mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk menyembah Dia, memuji Dia dengan kesungguhan hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita. Kelak di surga, tidak ada aktivitas yang lain selain kita menyembah Dia, selain kita memuji Dia. Dan kita tahu semua bahwa Tuhan tidak berkenan kepada korban sembelihan. Tuhan lebih memperhatikan hati kita, hati yang hancur, jiwa yang remuk, yang melihat kasih Tuhan yang begitu besar melanda dalam kehidupan kita. Untuk itu, saat ini tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bersyukur kepadanya. Mari berikan yang terbaik kepada Tuhan melalui hati kita, hidup kita saat ini, di mana kita rindu untuk mengalami jamahannya, kita merasakan akan pribadinya, kita mengalami perjumpaan secara pribadi lepas pribadi saat ini di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Tuhan melawat kita, Tuhan ada di tempat ini, Tuhan nyata bagi kita sekalian. Haleluya, haleluya. Kami mau terus bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Kami mau terus memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia, nama-Mu agung. Memuji nama-Mu Tuhan, puji nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak
puji namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku memuji namamu Tuhan, puji namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku memuji namamu Tuhan, puji namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Bapa, Yehuwah, Allah yang kami sembah, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh pagi, siang, sore dalam hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Demikian juga hari ini kami boleh datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Oleh karena itu, kami menyerahkan sepenuhnya apa yang ingin kami kerjakan dalam ibadah ini, dan semua kami yang mengikuti, baik yang ada di gereja ini maupun kami yang mengikuti secara online dari rumah kami masing-masing, Tuhan berkati. Bahkan juga ketika rekaman suara dan gambar ini dinikmati dan kami dengar kapanpun pada waktu yang akan datang, Engkau tetap menyertai dengan kehadiran Tuhan yang membawa kebangunan iman buat kami dan membawa penghiburan, bahkan menganugerahkan pembaharuan buat hidup kami untuk terus memuliakan Tuhan. Biarlah di tengah-tengah situasi khusus yang dirasakan oleh dunia saat ini, oh Tuhan, kami tetap bersukacita dan menikmati damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman hari ini, terus Tuhan sertai dengan kuasa-Mu, sehingga kami semua dibangun oleh Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami dari waktu ke waktu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu yang ada di gereja, juga yang di rumah, tim pelayanan. Selamat beribadah untuk hari ini, shalom semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita melanjutkan untuk mengingat kembali bahwa kita sedang dalam keadaan perang. Ingat situasi khusus yang dihadapi dunia saat ini, menggoyahkan kesehatan, menggoyahkan ekonomi, menggoyahkan hubungan sosial, mempengaruhi kekeluargaan, mempengaruhi ketentraman, saudara-saudara, dan siapapun sekarang ini mesti merasakan bahwa kita ada dalam situasi perang. Nah, oleh karena itu jangan lengah, dan puji Tuhan kita melanjutkan merenungkan untuk tema merencanakan kemenangan, dan secara khusus dalam beberapa minggu terakhir ini kita merenungkan mengenai mengelakkan bahaya mematikan atau mengelakkan bahaya maut. Dan kita sedang meneladani tokoh
panglima luar biasa yang ada di sejarah suci yang diberikan kepada kita, yang perangnya tidak pernah kalah, ya, perangnya selalu menang, dan itu ternyata sangat diwarnai oleh kemampuannya dalam mengelakkan bahaya mematikan. Orang Jawa Tengah bilang endo. Jadi strategi untuk endo, untuk mengelak dari bahaya mematikan. Nah, itu yang sedang kita teliti, dan kita kemarin mendapati ada 4 hal yang kita peroleh nilai dari keteladanan Daud sang panglima yang luar biasa itu, yaitu yang pertama kewaspadaan dan kegesitan, yang kedua memiliki sahabat-sahabat baik, itu ternyata menjadi bagian dari mengelakkan bahaya mematikan. Kemudian yang berikutnya mampu berdiam di tengah-tengah musuh, saudara. Itu juga merupakan bagian dari mengelakkan bahaya mematikan itu. Dan yang keempat, memahami kehendak panglima tertinggi. Dan ini yang utama rasanya, ya. Nah, mari kita teliti dulu dan kita akan membaca dari 1 Samuel, kisahnya Daud ini, pasal 23 ayat 1 sampai 13. Kita baca lebih dahulu 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 13, saya baca untuk saudara. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Perhatikan ayat berikutnya. Lalu bertanyalah, ulangi, lalu bertanya pulalah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Abimelech melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila, lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat kepadanya, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah umat pilihan Tuhan, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila inikah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Sampai di situ pembacaan saya. Judul renungan hari ini adalah memahami kehendak panglima tertinggi. Dan saya akan membagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama saya beri judul mengenal sang panglima.
Nah, mari kita merenungkan keteladanan Daud ini dan kita cocokkan nanti dengan keadaan di mana pada sekarang ini saya pakai istilah sedang menghadapi situasi khusus. Lalu apa nilai yang dapat kita ambil? Saudara-saudara, ketika saya merenungkan subtema ini, mengelakkan bahaya kematian, wah saya mendapat berkat besar. Seperti 3 judul khotbah yang sudah saya sampaikan kepada saudara, sebetulnya sekarang ini yang harus ada pada kita. Bagaimana kepiawaian kita mengelakkan bahaya mematikan, itu baru menang perang. Kalau saudara dan saya tidak jeli, tidak bisa mengelakkan bahaya kematian itu, bahaya yang mematikan itu, saudara, maaf kalau kembali mengingat, ternyata ada banyak orang yang kalah. Saudara, saya sebetulnya pengen menjelaskan dengan rinci, tetapi saya persilahkan saudara-saudara melihat dan mendengar berita-berita sajalah di seputaran berita dunia dan berita untuk bangsa dan negara kita di Indonesia. Nanti kalau saya menekan-nekankan malah menimbulkan banyak ketakutan. Tetapi fakta menunjukkan bahwa ada orang-orang yang tidak bisa menyelamatkan diri. Nah, itu menjadi cambuk buat kita untuk lebih meningkatkan diri dalam hal mengelakkan bahaya yang mematikan. Saya berharap saudara memahami akan hal ini. Dan hari ini Daud memberikan keteladanan. Bagian pertama ini saya beri judul tadi, mengenal sang panglima. Nah, mari kita memahami dulu nasib prajurit Daud. Memahami nasib prajurit Daud ini. Dari awalnya Daud itu adalah prajurit sah, resmi. Dia adalah prajurit negara. Ya. Maka dia bekerja dengan baik dan berhasil berprestasi dengan baik, tapi kemudian menimbulkan iri hati bagi tuannya, bagi Raja Saul. Makanya dia kemudian menjadi buronan negara. Ya, nasibnya benar-benar teraniaya, namanya prajurit Daud ini. Dan dengan pemahaman ini artinya Daud itu hidupnya pada waktu itu sedang menghadapi peperangan. Peperangan melawan bahaya mematikan. Dari mana itu? Dari dua arah. Sebetulnya di lingkungan bangsa Filistin yang waktu itu berperang melawan bangsa dan negaranya itu, Daud dinilai sebagai musuh, dan juga malah atasannya sendiri yang memusuhi dia. Jadi Daud itu tiap detik mengalami dalam situasi perang, itu saudara. Nah, herannya luar biasanya prajurit Daud ini waktu itu ya sempat nikah 2 kali malahan saudara. Wah, luar biasa ya. Nah, itu yang makanya ketika saya merenungkan, wah ini sebetulnya ada hal-hal yang luar biasa yang kita renungkan. Saya berharap saudara-saudara, apa yang sudah saya khotbahkan ini mari saudara kembangkan. Bukan hanya yang saya jelaskan, tetapi mari merenungkan satu hal ini, mengelak dari bahaya mematikan itu segi-seginya menarik sekali saudara ya. Dia menyangkut kemanusiaan, dia juga menyangkut politik, menyangkut hal-hal praktis ya, menyangkut keagamaan yang luar biasa. Nah, bahkan sebenarnya ketika ia melarikan diri dari ancaman Saul, ia itu seorang diri saudara. Harusnya kalau orang menghadapi perang itu kan punya pimpinan, punya panglima di atasnya. Tapi Daud, coba saudara membayangkan waktu dia sedang diturunkan dari, dia melarikan diri itu kan mulai dari dia diturunkan oleh istrinya yang namanya Michal dari jendela rumahnya. Karena rumahnya itu sudah dimata-matai. Saudara lihat kisahnya Daud itu nanti. Makanya ketika dia turun itu dia sendiri saudara. Harusnya orang berperang itu ada panglima, ada komandan, ada orang di atasnya. Tapi Daud enggak, dia sendiri. Makanya kalau Daud merasa sendiri, keteladanan yang ditinggalkan buat kita ini, ternyata Daud menyadari siapa yang harus diikuti, siapa yang harus memimpinnya. Nah, ini poin berikutnya dari bagian pertama ini. Mengenal siapa yang harus diikuti. Tidak bisa kalau melarikan seorang diri dan dia tidak ada bantuan, saudara. Pasti tewas kalau Daud tidak ada bantuan. Makanya
Rupanya dia menyadari perlu seorang pemimpin dan dia harus mengenal siapa yang harus diikuti. Nah, kalau kita mengikuti karakter Daud, sejak awal dia diurapi untuk menjadi raja Bani Yakub, maka ada satu pribadi yang disembah, yang selalu menjadi atasannya, yang selalu menjadi panglimanya. Nah, inilah kelebihan Daud. Kalau sekarang ia tidak memiliki pemimpin lagi, maka ia tahu kepada siapa ia harus berpaling, kepada panglimanya yang sejati itu. Nah, saudara nanti bisa meneliti di 1 Samuel pasal 16 itu, Daud diurapi. Dan di sana dikatakan sejak Nabi Samuel menuangkan minyak urapan di atas kepala Daud untuk menjadi Raja Bani Yakub, maka dikatakan roh Tuhan berkuasa atas Daud. Halo, saudara yang hidup dalam perjanjian baru, saya dan saudara yang hidup sekarang ini, saudara, saya berharap sudah tidak asing mengenai pimpinan Roh Kudus. Jadi sejak diurapi Daud, maka roh Tuhan berkuasa atas dia. Jadi dalam hari-hari ini, mari kita terapkan juga, apakah saudara merasa bahwa saudara dipimpin Roh Kudus? Nah itu loh, itu kalau di gereja seperti gereja kita ini, itu sangat back to the Bible, praktekkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau dipimpin Roh Kudus, ya mari kita taat dipimpin Roh Kudus. Nah, kita lihat Daud, walaupun dalam hidupnya nanti pasang surut, saudara, tetapi kelebihan Daud itu kerinduannya kepada Tuhan itu tidak pernah surut juga gitu loh. Bahkan dia sempat jatuh dosa, sempat harusnya dihukum mati, saudara. Tetapi kerinduannya ini, nah mari kita lihat nanti. Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa ketika Daud secara fakta sendirian, ketika dia diturunkan dari jendela rumahnya itu, maka dia mencari Tuhan. Tuhan semesta alamlah yang menjadi panglimanya. Ya, yang sekarang kita kenal, Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, Yehuwah, yang oleh banyak orang disebut Allah. Ya, tetapi tetap intinya adalah Bapa yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu yang menjadi Tuhannya Daud dan juga Tuhan kita. Nah, inilah yang kemudian tercermin dari Mazmur yang dituliskan. Kali ini saya tidak akan menjelaskan banyak kitab Mazmur. Pasal 91 ayat 14 sampai 16 atau paling tidak Mazmur yang dia koleksi. Karena seluruh Mazmur itu dikoleksi oleh Daud. Ya, artinya Daud setuju kepada Mazmur itu. Nah, di pasal 91 ayat 14 sampai 16 itu dikatakan bahwa orang yang melekat kepada Tuhan itu akan ditolong Tuhan, dibentengi Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan kepada kemenangan. Saudara baca sendiri nanti di rumah, ya. Apalagi kalau yang mendengar rekamannya bisa diulang dan dicatat ini ayat ini. Daud punya prinsip semacam itu. Hatinya melekat kepada Tuhan. Dan kalau orang hatinya melekat kepada Tuhan, itu dibela Tuhan. Jadi sejak awal dikisahkan dalam sejarah suci, Daud ini, yaitu di pasal 16 ayat, mulai pasal 16 di kitab 1 Samuel itu permulaan Daud diceritakan. Itu Daud itu memang menjadi orangnya Tuhan. Gitulah, itu istilah saya. Dalam sejarah seluruh kehidupan Daud, Tuhanlah yang menjadi pemimpinnya. Itu terbukti nanti sampai kepada akhir hidup Daud yang akhirnya menjadi Raja Daud. Nah, ini bagian pertama. Jadi mengenal siapa sang panglima. Saudara-saudara, mari kita juga dalam situasi khusus ini mengenal siapa panglima kita. Lalu bagian 2, saya beri judul bagian 2 dari renungan hari ini, bersandar pada arahan panglima. Bersandar pada arahan panglima. Nah, mari kita lihat yang sudah kita baca tadi setidaknya, bahwa Daud itu mencari kehendak Tuhan. Jadi bukan hanya mendengar apa itu namanya, seringkali kalau saudara menempatkan diri sebagai anak buah, itu biasanya kan menanti perintah, kan seperti itu. Daud enggak, mencari kehendak panglimanya.
mencari kehendak Tuhan. Nah, dalam penggalan kisah Daud kali ini, dalam satu perikop ini saja, itu dicatat 3 kali. Dikatakan Daud bertanya kepada Tuhan. Bahkan kalau kita rinci mungkin sampai 4 kali dalam satu perikop ini saja. Daud bertanya kepada Tuhan. Jadi Daud itu mencari kehendak sang panglima itu bagaimana. Untuk menang itu seperti itu. Saudara nanti merenungkan kisah ini, ia sedang berada dalam situasi pelarian ketika ia mendengar bahwa satu kota di tempat di negaranya itu namanya Kehila itu diserang oleh musuh. Maka di tengah-tengah situasi semacam itu dikatakan Daud bertanya kepada Tuhan, akan datang ke Kehilakah aku untuk menyelamatkan Kehila dengan 600 orang yang mengikut dia itu. Jadi bertanya kepada Tuhan, saudara, itu Daud. Nah, setelah berada di Kehila, Daud juga masih bertanya lagi. Ya, karena dia mendengar bahwa dia akan diserang. Maka dia bertanya kepada Tuhan, ini benar Tuhan, gitu kan kalau dengan bahasa saya. Apakah musuh akan datang menyerang kota ini? Tuhan menjawab, iya, musuh akan datang. Lalu apakah orang-orang di kota ini akan menyerahkan aku dan orang-orangku kepada musuh? Dan Tuhan berkata, panglima berkata, iya, nanti engkau akan diserahkan. Maka kemudian Daud menghindarkan diri. Jadi saudara-saudara, mengelakkan bahaya mematikan itu tidak bisa dipisahkan dengan komandan yang memimpin peperangan itu, saudara. Nah, mari saudara mengenali dulu siapa komandan saudara, siapa panglima saudara, dan bagaimana arahannya. Jadi kalau saya kalkulasi kembali tadi ya, Daud itu menanyakan apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu di 1 Samuel 23 ayat 2, dia bertanya yang pertama. Lalu yang berikutnya, akan datangkah Saul seperti telah didengar oleh hambamu ini di ayat 11. Lalu yang berikutnya, akan diserahkan oleh orang Kehila itukah aku dan orang-orangku ke dalam tangan musuh, ayat 12. Jadi dalam hal ini Daud bukan hanya menanti untuk mendengar perintah panglima, tetapi Daud mencari kehendak Tuhan sebagai panglimanya. Daud aktif membuktikan bahwa Daud bergantung kepada panglimanya. Ia membutuhkan petunjuk komandan, saudara. Jadi rupanya Daud merasa bahwa keberhasilannya dalam mengelakkan bahaya mematikan itu terutama adalah oleh pimpinan dari panglimanya, pimpinan dari pemimpinnya, dari komandannya, saudara-saudara. Ini ditegaskan pada ayat berikutnya, tadi belum kita baca, tapi ada satu ayat saya tambahkan, yaitu ayat yang ayat yang ke-14 dari Samuel 23 maksud saya. Jadi ayat di bawahnya itu tadi perikopnya kita baca sampai ayat 13. Coba baca ayat 14. Maka Daud tinggal di padang gurun. Jadi setelah dia keluar dari Kehila, tinggal di padang gurun. Di tempat-tempat perlindungan, ia tinggal di pegunungan di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia. Perhatikan kalimat ini. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Tetapi Tuhan, panglimanya, tidak menyerahkan Daud kepada musuhnya. Siapa yang pegang kendali? Panglimanya. Yang pegang kendali adalah Tuhan. Nah itu sebabnya maka saudara-saudara, saya hari-hari ini selalu mengingatkan kepada saudara, mari kita perketat bahaya untuk mengelak. Kemampuan untuk mengelak dari bahaya mematikan, maksud saya seperti itu. Dan itu nanti ada banyak hal yang memberatkan saudara, itu tidak ringan, itu berat saudara. Hari kemarin saya diminta untuk mendoakan seorang teman dekat yang akan didoakan oleh teman-teman satu alumninya, dan kebetulan saya dekat sekali hubungannya dengan orang ini, dan orang ini sudah menderita kanker stadium akhir dan kondisinya sudah sangat turun. Saya berkata, waduh, ke sana gimana ini nanti? Yo saya harus tegel-tegelan. Ya, itu saudara. Menjaga diri saya untuk tidak banyak bersentuhan dengan orang, bersentuhan dengan barang, itu tidak mudah loh saudara. Apalagi di tempat yang mau tidak mau kita tidak bisa mengelak.
Tapi bagaimana untuk menjaga semacam itu? Wah, ini mari kita teladani Daud ya, dalam hal mengelak dari bahaya mematikan itu. Yang poin paling akhir dari bagian 2 ini, saya beri subjudul berpegang kepada arahan Tuhan. Nah, belajar dari kisah ini, berpegang kepada arahan Tuhan. Maka kita mendapati bahwa semua yang diterima Daud dari Tuhan sebagai panglimanya, ketika dia bertanya kepada Tuhan, dan apa yang dia terima, ketika dilakukan, semuanya berhasil. Saudara teliti dalam perikop ini saja. Ketika dia bertanya kepada Tuhan, begini toh? Oh iya begitu. Wah, kalau begitu nanti strateginya begini. Ya toh? Saudara ingat ini kisah ini tadi. Ketika Daud bertanya lagi, Tuhan, ini memang nanti musuh akan datang toh? Iya, musuh akan datang. Maka dia pergi gitu. Saya harus menyerang ke sana toh. Oh, serang. Dia aku serahkan, kamu menang kayak gitu. Jadi saudara mengerti kehendak panglima itu kalau menurut saya menjadi yang utama dari strategi untuk mengelak dari bahaya mematikan. Makanya setiap hari dalam praktek kita, mari kita berdoa. Saudara, tanya kepada dirimu sendiri, hari ini sudah berdoa secara pribadi? Sudah mengucapkan satu kalimat, Tuhan bebaskan kami dari virus corona. Itu saya sudah, saudara. Saya sudah bukan hanya untuk saya sendiri dan keluarga saya, untuk jemaat yang saya layani, untuk saudara-saudara, bahkan juga yang mendengar untuk anak-anak rohani saya. Itu saya sebutkan nama mereka juga, saudara. Itu ya secara bergantian, secara rutin, supaya semua keluarga besar kami, orang yang saya kenal, bebaskan kami dari bahaya mematikan ini. Itu saya sebutkan. Gitu. Nah, bagaimana dengan saudara? Jadi kalau hanya mendengar khotbah ini tapi saudara tidak melakukan, ya percuma, saudara. Mari kita meladani Daud, ya. Daud bertanya kepada Tuhan itu sampai hal-hal kecil yang mungkin dianggap remeh oleh orang. Ya, iya toh, sampai hal-hal kecil tadi akan datang Kak, saya harus ke sana Tuhan. Itu oleh orang mungkin dianggap remeh, tapi ternyata itu malah menjadi satu hal yang menentukan hidup dan mati, saudara. Nah, mencerna dan mentaati semua perintah serta info dari panglimanya itu saja tidaklah mudah. Coba saudara lihat tadi yang sudah kita baca tadi, dia juga menghadapi semacam penolakan atau paling tidak kritikan secara kritis dari anak buahnya. Loh, kok ke sana toh Tuhan? Nanti kalau ke sana di sini aja kita sudah susah. Kenapa kok ke sana? Tapi Daud lebih mendengarkan panglimanya, ke sana. Gitu. Itu yang saya pelajari sebagai orang yang dituakan. Apalagi saudara kepala keluarga, siapapun saudara yang jadi pemimpin, dengarkan dari atas. Kalau sudah kiri kanan sebagai referensi lah, ya. Tapi kalau sudah begitu dengarkan dari atas, yang dari atas yang kita lakukan. Nah kalau itu pun salah, misalnya itu masuk jurang, berarti salah mendengar yang dari atas, kalau itu saudara. Tapi kalau perintah panglima itu semuanya berhasil menyelamatkan. Nah sekarang bagi kita yang hidup di zaman perjanjian baru ini, yang hidup sekarang ini, setiap hari kita sedang menghadapi situasi peperangan. Bodoh kalau saudara tidak merasakan semuanya ini dan hidup enak-enak gitu. Wah, nanti tiba-tiba baru sadar. Kalau saya semakin menyadari ada orang-orang dekat saya yang akhirnya, loh, waduh, begini. Nah, berarti saya harus waspada. Kita harus waspada. Baik yang di sini maupun yang di rumah. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Nah, mari mencari panglima dan dengarkan arahannya. Serius. Coba bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah hari ini saudara ingat Tuhan? Apakah saudara paham akan pimpinan Roh Kudus? Nanti saudara jawab nih. Saya ulangi, apakah hari ini saudara ingat Tuhan? Saudara paham pimpinan Roh Kudus? Apakah hari ini saudara sudah berdoa? Apakah saudara hari ini sudah mendengar arahannya? Apakah saudara hari ini sudah membaca firman? Apakah saudara tahu apa yang harus Anda lakukan? Jadi mari kita orang-orang beriman, jangan enak-enak. Situasi saat ini adalah dalam peperangan, ada bahaya mengancam, ada hal yang mematikan. Jangan menjadi orang bodoh, ya, yang tidak tahu apa-apa. Cari arahan sang panglima, kita cari petunjuk pemimpin, cari kehendak Tuhan, kenali cara kerja Roh Kudus. Dan sebagai kalimat penutup, yang paling utama dalam strategi mengelakkan bahaya mematikan adalah mengerti kehendak Tuhan.
Kalimat penutupnya yang harus kita ingat adalah, yang paling utama dalam strategi mengelakkan bahaya mematikan adalah mengerti kehendak Tuhan. Ingat dan lakukan dalam hidup kita. Yang paling utama dalam strategi mengelakkan bahaya mematikan adalah mengerti kehendak Tuhan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa, masuki saat teduh, renungkan apa yang Anda terima hari ini. Berdoalah supaya saya yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menerima pewahyuan dan menjadi hal yang berguna bagi kita. Doakan saya supaya Tuhan memberikan pewahyuan-pewahyuan yang tepat. Sehingga menghadapi situasi perang ini, kita selalu dikuatkan oleh firman Tuhan, selalu diingatkan apa yang harus kita kerjakan. Mari berdoa, masuki saat teduh masing-masing, baik yang di rumah maupun yang di gereja ini. Mari merenungkan, saudara mendapatkan apa hari ini dari firman Tuhan yang kita dengarkan ini. Saudara mendapatkan hal besar apa, nilai apa yang boleh kita ambil dari keteladanan Panglima Daud sang pemimpin. Lalu renungkanlah juga apa yang kurang dari hidup kita. Apa yang harus kita tingkatkan dari hidup kita masing-masing menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Saudara, kita hidup di zaman yang luar biasa sekarang ini. Kita diizinkan mengalami hal-hal yang demikian, tapi jangan kecil hati. Walaupun dunia bergelora, walaupun kedengaran sini sana banyak kabar menggembarkan, tapi tetap berlindunglah kepada Tuhan, berlindunglah kepada sabda Bapa. Maka panglima tertinggi kita itu akan memberikan kepada kita kemenangan. Itu yang difirmankan Tuhan kepada kita. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Bapa. Zaman sekarang, mari kita bangkit berdiri. Yang di rumah juga bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri. Mari kita menyiapkan diri terus menyembah Tuhan. Lihat dunia bergelora. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, kedengaran sini banyak kabar menggemparkan, banyak kabar berlindunglah, berlindunglah dalam sabda Bapa, dalam sabda Bapa. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Katakan berlindunglah, berlindunglah dalam sabda. Katakan berlindunglah, sembah Dia, berlindunglah
dalam sabda Bapa. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Bapa. Kami bawa hati kami, jiwa kami, tubuh kami, ucapan bibir kami memuliakan nama-Mu yang merupakan persembahan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun Rama. Matur nuwun Rama ing swarga paduka sesembahan kawula. Juru wilujeng kawula, Rama kawula. Sumering pitulungan kawula. We praise you, O Lord. You are my Savior, my Father. Oh, we praise you, O Lord. Bapa, kami sungguh bersuka cita karena itulah perintah firman Tuhan. Di dalam seluruh isi Alkitab, Tuhan memberitahukan kepada kami supaya kami tetap bersuka cita ada dalam damai sejahtera. Kami bersyukur di dalam situasi khusus ini kami semua sejak awal Tuhan memberitakan firman kepada kami supaya kami memiliki hati yang semeleh. Karena itu kami terus mengarahkan pandangan kami kepada wajah Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat mencari kehendak Tuhan seperti hamba-Mu Daud, sehingga kami berhasil dan menang dalam segala segi kehidupan kami. Kami menyadari sebagai orang percaya, kami selalu menghadapi situasi perang Tuhan. Situasi perang terhadap kedagingan kami, terhadap nafsu-nafsu yang harus kami taklukkan supaya kami tidak jatuh dosa, supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Kami perang melawan roh jahat yang senantiasa mencari perangkap. Kami tahu itu oleh kisah dan fakta, tetapi kami bersyukur di tengah-tengah situasi semacam ini. Tuhanlah panglima kami, Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan kami. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang membawa kami kepada kemenangan. Oleh karena itu kalau anak-Mu ini berhenti berbicara dalam menerangkan firman Tuhan, karena keterbatasan yang ada, baik keterbatasan waktu maupun kemampuan, kami mohon Roh Kudus yang tidak terbatas itu terus dan tetap menolong kami. Sehingga semua yang mendengar suara pemberitaan firman ini, yang mengikuti ibadah ini, kapanpun didengarkan, bahkan jauh sesudah ini pun, rekaman ini bisa didengar, gambar ini bisa dilihat, maka Tuhan hadir dan Tuhan bertahta di dalam hati setiap kami yang mendengarkannya, membawa kami ke dalam kemajuan hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tetap berdiri saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi saat ini. Dan sekarang mari kita akan mengikrarkan, mengucapkan visi dan misi kita, di mana visi gereja kita terambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Mari kita ucapkan visi dan misi ini dengan suara yang keras sampai telinga kita sendiri mendengarnya. Visi, tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah
dengan syukur. Misi menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis, bertumbuh dalam iman, meraih berkat rohani dan jasmani untuk menjadi berkat keselamatan bagi lingkungan, kota, bangsa, negara, dan seluruh dunia. Tetap berdiri, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan membawa persembahan kita kepada Tuhan, menaikkan doa syafaat dan menerima doa berkat. Bapa di surga, kami tahu persembahan adalah bagian dari ibadah kami. Karena itu hari ini kami juga membawa persembahan ini kepada Tuhan, baik kami yang ada di gereja ini maupun yang mengikutinya dari rumah. Kami mengumpulkan persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu berkati dan kuduskan sehingga persembahan kami ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Pada waktu yang akan datang kami terus berdoa supaya kami dapat mempersembahkan lebih lagi kepada Tuhan, baik berupa persembahan benda, keuangan yang boleh kami kumpulkan ini maupun persembahan hati kami, hidup kami. Karena kami tahu ketika kami mempersembahkan banyak, maka kami pasti sudah diberkati Tuhan lebih banyak lagi. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang mengelola persembahan ini di tempat ini sehingga semuanya sesuai dengan kekudusan dan kebenaran Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa syafaat terus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati, memberikan pemulihan dan juga tempat di mana kami tinggal di kota Purwodadi, Kabupaten Gerobogan ini, dan juga dimanapun kami tinggal yang mengikuti ibadah ini melalui online. Tuhan memberkati tempat tinggal kami masing-masing dengan kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat di tempat ini, Tuhan memberkati kami semakin berkembang, semakin bertambah-tambah mutu iman dan jumlah kami oleh kasih karunia Tuhan, kemampuan kami untuk menjadi jalan keselamatan bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan memberkati dan juga Tuhan memberikan kepada kami pergumulan doa yang sudah lama kami terus berdoa, yaitu gedung gereja permanen di tempat ini. Tuhan yang menganugerahkan sesuai dengan doa kami tiap hari, dengan rinci sudah kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa jemaat di sini yang ulang tahun atau siapapun yang mendengar, semua yang hari ini atau minggu ini ulang tahun, Tuhan berkati dengan umur panjang, rezeki yang lancar, dan iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Dan kami berdoa untuk yang sakit, yang membutuhkan kesehatan dari Tuhan, Tuhan menjamahkan tangan-Mu dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga. Apabila sebentar lagi kami ingin mengakhiri ibadah ini, dan yang di gereja ini pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami akan melanjutkan pekerjaan dan semua tugas yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati kami sampai di rumah dengan selamat dan melanjutkan pekerjaan, tugas-tugas yang Tuhan anugerahkan kepada kami, semuanya berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami berdoa kalau kami mengakhiri fellowship kami, maka Tuhan mempertemukan kami di ibadah yang akan datang dengan lebih baik lagi, lebih banyak orang lagi yang bergairah untuk hadir memuliakan Tuhan. Baik di gereja ini terutama, dan juga yang melalui online, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan jemaat di tempat ini terus ada dalam penggembalaan Tuhan sebagai Gembala Agung yang utama kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami ini oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saudara-saudara, baik yang di gedung gereja ini maupun yang di rumah, mari kita mengakhiri ibadah hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati sekolah kuliahmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati warungmu, Tuhan memberkati bengkelmu, Tuhan memberkati usaha keahlian yang engkau tekuni, Tuhan memberkati tokomu, Tuhan memberkati peternakanmu, Tuhan memberkati sawah ladangmu, Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dengan berkat-berkat keberhasilan, berkat kemakmuran, berkat kelimpahan yang dari Tuhan. Tuhan memberikan kepadamu jalan keluar dari berbagai masalah yang saudara hadapi. Tuhan memberikan kepadamu terobosan baru sehingga hidupmu sukses, berhasil. Tuhan menjagai engkau dengan keamanan, ketertiban. Tuhan menambah kepadamu kesehatan, kekuatan, limpah rahmat, nikmat, sukacita, damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, dari Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, katakan bersama, amin.